kemampuan yang harus dikuasai kami anak Dayak pedalaman saat sudah ikut orang tua ke ladang guys. Nah seperti yang terlihat ini ladang kita udah memasuki musim menebang. Dan bisa dibilang ini salah satu fase terberatnya dan gak semua orang bisa kerjain. Jadi buat mensupport seperti biasa ini aku datang buat masak aja guys. Karena tadi malam itu hujan deras jadi takut gak ada kayu yang kering di ladang kita ini. Jadi aku bawa dari rumah guys. Lumayan berat juga. Dari tahap menebas atau membersihkan lahan sampai menebang ini orang-orang di kampung itu cukup sibuk di ladang. Nanti bakal ada jeda istirahatnya atau bisa santai di kampung atau di rumah aja setelah selesai menebang sambil menunggu kayu-kayunya kering untuk dibakar guys. Nah seperti yang ku cerita di awal kan guys, ada beberapa kemampuan yang harus kita miliki sebagai anak Dayak pedalaman ya. Salah satunya bisa mengubah hewan liar kayak gini menjadi santapan enak di ladang. Karena memang kalau di hutan gini masih banyak mengandalkan hasil buruan untuk memenuhi kebutuhan lauk pauk ya guys. Dan untuk mengolah si daging bermotif tadi, ini kulitnya harus kita siram dengan air panas dulu untuk membuang sisiknya. Jadi di sini aku mau memanaskan air dulu guys. Ini dia salah satu yang paling aku males kalau beradang di tempat yang baru, belum ada pondoknya, bahkan atap aja belum ada guys. Jadi kalau panas ya panas aja. Untung di sini pohonnya belum ditebang jadi masih terlindung lah sama dahan-dahan atau ranting kayu. Guys, di sana aku nemu ada salah satu pisang hutan mateng. Karena selama ini aku selalu kasih lihatnya pisang hutan yang masih mentah. Kali ini aku coba bawa kalian lihat yang mateng langsung guys, apa layak kita makan atau enggak. Kebetulan ini aku ikut ke ladangnya tadi agak siangan guys, sudah mulai lapar juga. Jadi pengen makan sesuatu. Ini dalam menebang apapun apalagi pohonnya tinggi nggak boleh sembarangan ya guys. Harus bisa diprediksi arah jatuhnya bakal kemana. Meskipun ini cuma batang pisang, kalau kena kepala lumayan juga. Apalagi kalau udah menebang pohon kayu, salah-salah nggak jarang ada yang sampai kehilangan nyawa. Jadi aku sendiri semenjak udah diizinin pegang parang, emang udah diajari cara-caranya gimana. Apalagi bisa dibilang bapakku itu orangnya kalau bahasa sekarang overprotective banget. Jadi harus bener-bener hati-hati. Nah ini dia penampakan pisang hutannya guys, sudah berhasil aku ambil. Kalau diperhatikan lagi lebih mirip ke pisang moli ya. Moli atau muli sih guys. Nah tapi ini bentuknya agak panjang dikit lagi. Langsung aja ini aku ambil yang matengnya. Kita lihat guys, apa layak dimakan atau enggak. Kebetulan aku lagi lapar nih. Sebenarnya pisang hutan itu ada banyak jenisnya guys, dan ini cuma salah satunya aja yang mendekati menurut aku yang agak bisa dikonsumsi. Bahkan ini jantungnya pun udah biasa kami jadiin sayur. Dan seperti yang terlihat itu penampakannya banyak banget kayak biji-bijian hitam. Ini sebenarnya rasanya enak tapi bijinya yang mengganggu banget jadi bikin nggak enak guys. Jadi emang udah paling bener ini kita jadiin makanan hewan aja. Dan kayaknya emang buah pisang hutan ini didesain khusus untuk mereka. Pokoknya udah paling cocok buat selera si onyet lah. Nah udah lama ditinggal aku cek ternyata si air yang kita rebus tadi udah mendidih. Langsung aja di sini aku cari alas yang bagus buat kita bersihin nanti. Pokoknya kalau udah di ladang gini si daun pisang hutan ini bermanfaat banget guys. Kita jadiin alas buat bersih-bersih. Kadang kita pakai buat bungkus nasi. Pokoknya bisa jadi wadah serbaguna lah. Kadang aku pakai buat pepes juga. Soal si dagingnya pengen kita olah meskipun penampakannya agak menyeramkan, tapi percayalah itu dagingnya enak banget loh guys. Tapi aku tetap siap dengan komen negatif kalian guys. Kita lanjut masak part berikutnya. Apa nggak ada daging lain yang lebih layak buat dimakan ya kak? Kayaknya di Kalimantan ular nggak ada harga dirinya. Orang nih ngeri apa saja dimakannya. Ngeliatnya aja udah serem, apalagi dipegang terus dimakan pula. Itulah memang beberapa komen yang udah biasa aku dengar kalau udah masak si makhluk satu ini. Awalnya setiap baca kayak gitu aku merasa perlu menjelaskan, tapi makin kesini aku santai aja guys. Dan emang iya aku setuju kalau ini agak menyeramkan. Pas ngisi suara aja aku ngeliat aku pegang-pegang gitu kayak agak geli juga guys. Bisa dibilang sebenarnya ini aku juga lagi uji nyali karena biasanya aku tinggal masak aja guys, nggak pernah bagian memotong kayak gini. Ini parangku yang tumpul atau dagingnya yang keras ya? Nggak lama ini adikku datang bawa yang lebih tajam. Katanya yang ku pegang ini emang sudah lama nggak diasah guys. Dan emang dari dulu bapakku selalu sengaja kasih kami parang yang tumpul biar lebih aman katanya. Dan ternyata ini pakai parangnya mamaku enak banget guys. Ayun satu kali langsung terpotong. Tuh anak macam ngolok jadi langsung ku panggil aja bantuin untuk motong. Lagian untuk hal-hal yang kayak gini dia lebih berani guys. Jadi sekalian aja aku tinggalin. Kebetulan ini apinya mau padam gak ada yang ngurusin dan bumbunya harus dioseng dulu. Jadi baiknya kita berbagi tugas saja. Nah ini selesai dipotong langsung ditinggal lagi. Tetap aku juga yang bersihin. Kayaknya dia lagi pergi ngelobi bapak aku buat pegang sinso di sana guys. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting udah selesai dipotong serapi ini. Lanjut ini aku mau siapin perbumbuannya. Sebenarnya bumbu halus lainnya udah aku siapin dari rumah. Ini tinggal cabai sama si apa namanya kunyit. Kebetulan di rumah tadi nggak ada kunyit. Jadi itu baru dicabut dari kebun kita yang nggak jauh dari sini juga guys. Kira-kira masih ada yang nonton sampai sini nggak ya? Curiganya dari aku motong-motong tadi udah banyak yang kabur karena geli dan jijik guys. Tapi serius ini rasanya cukup enak loh guys.
apalagi kalau udah diracik dengan bumbu yang lengkap kayak gini. Buat yang nanya, Kak, emang gak ada makanan yang lebih layak lagi? Bagi kami sendiri nih salah satu dagingnya udah cukup layak ya guys. Dan selain rasanya enak, banyak yang bilang ini bisa jadi obat juga dan bisa menghangatkan badan dan bagus buat kesehatan kulit biar tetap bening dan bersih. Haha, yang terakhir itu bercanda ya guys. Abis banyak banget yang suka nanya, Kak, ngebolang terus di hutan terus tapi kok kulitnya tetap putih? Kebetulan itu emang genetiknya suku aku aja guys, tapi putihnya gak semulus itu kok, banyak banget flek-flek karena kena matahari. Oke, ini kembali ke rica-rica setelah diaduk-aduk sampai rata. Kayaknya di sini udah matang guys, aromanya udah kemana-mana. Tuh mamaku lagi sibuk nebas di belakang. Oh ya guys, sama kayak kalian, si mamaku ini juga nggak bisa makan daging ular. Jadi dia tadi udah makan duluan dengan bekal yang dibawa dari rumah, makanya itu lagi sibuk nebas di belakang. Jadi kalau ada yang bilang, Kak, orang Dayak Kalimantan tuh makannya ngeri-ngeri ya, nggak semua guys. Bahkan di bagian pedalamannya pun masih ada yang milih-milih, jadi lebih ke tergantung selera aja. Meskipun emang iya di daerah pedalaman itu untuk memenuhi kebutuhan lauk pauk masih mengandalkan hasil buruan, tapi paling mereka makannya yang kayak ikan atau daging besar. Mana lagi tadi nih bocah. Oh ya, aku sempat ketawa baca ada yang komen, Kak, itu kembarannya, Kak. Emang kita semirip itu ke guys, menurutku ini beda banget. Apalagi dia ini adekku beda generasi guys, milenial dan Gen Z. Emang kelihatan sumuran ya. Oke, sebagai kakak yang baik aku sendokin dia nasi dulu. Meskipun selama masak tadi dia ngilang terus kerjaannya. Meskipun itu rambutnya panjang, tapi kurasa dia punya jiwa yang gak tomboy guys, karena dari tadi suka banget pergi ngerecokin bapakku nebang. Niatnya mungkin mau pergi bantuin, tapi jatuhnya nyusahin, padahal aku ajak ke ladang khusus buat masak aja. Kayaknya abis ini baru bapakku datang makan. Dia juga suka banget sama si daging satu ini guys. Serius, ini rica-rica terenak yang pernah aku makan. Gak amis, gak alot, mendekati daging ayam tapi teksturnya kayak bebek. Bye bye. Ikan bakar ditemani dengan berbagai sayur liar, menu kesukaan aku kalau udah masaknya di kebun atau di alam gini guys. Apalagi kalau udah masaknya di tepi sungai, airnya berlimpah, nggak perlu capek-capek angkut air bersihin bahan, dan kalau udah selesai makan tinggal mandi. Meskipun hari ini airnya cukup keruh ya, karena tadi malam memang hujan deras, tapi nggak apa-apa, meskipun keruh, sungai tengah hutan gini tetap bersih. Nah, seperti yang terlihat, yang kita mau masak hari ini ada ikan bandeng. Ini salah satu ikan kesukaan aku juga, meskipun banyak yang ngeluh tulangnya banyak ya, tapi menurutku masih bisa ditolerir sih. Yang aku paling suka komposisi daging sama lemaknya pas banget. Ini karena mau kita bakar, jadi aku mau iris-iris dulu ya guys, biar nanti matangnya merata dan bumbunya meresap sempurna. Nah, ini dia udah selesai dibersihin dan dipotong-potong. Lanjut kita bumbuin guys. Oh ya, selain si ikan bandengnya kita juga punya udang galah yang lumayan besar, tapi jumlahnya nggak banyak, jadi masih bingung enaknya dimasak apa ya guys. Karena ikannya udah dibakar, nggak enak nanti kalau makanannya kering semua, jadi ini dibikin kuah enak kali ya. Nanti kita cari sayur liar sekitar sini buat tambahannya, karena jumlahnya sedikit banget guys, cuma 3 ekor. Nah, seperti biasa kalau aku bakar ikan, pertama ini aku kasih bumbunya sedikit dulu, pas udah setengah matang baru aku olesin bumbu lagi. Kalau ke kebun gak terlalu banyak kerjaan, kita emang lebih suka masak-masaknya di tepi sungai gini daripada di pondok ya guys. Kalian berasa piknik. Ada yang masa kecilnya di kampung dulu suka buat yang beginian juga nggak? Kita lagi sibuk masak, si ponakan aku 2 ini juga lagi sibuk bikin kerajinan dari tanah liat guys, yang satunya nggak masuk kamera. Nah, ini aku juga punya jantung pisang, sekalian mau dibakar juga. Aku cuci dulu ya guys, karena pas bawa ke sini tuh gabung sama barang-barang lainnya. Mumpung bara apinya lagi bagus banget nih, ini aku kipas-kipas lagi sebelum kita masukin ikan bakarnya. Tantangannya kalau bakar pakai kayu ranting-ranting kecil yang kita dapat di hutan gini, bara apinya nggak lama guys, jadi ini harus dipantau terus, tambahin kayunya kalau udah habis, tapi apinya juga jangan sampai kebesaran, nanti gosong. Nah, ini kupu-kupunya dari tadi ngejar aku terus loh sampai nggak mau pergi. Lanjut part 2. Emang ada aja ketemu makanan enak kalau udah mainnya di alam gini. Bakal lebih nikmat lagi kalau bisa masak dan makannya di tempat. Nah, masih lanjutan cerita bakar ikan di sungai kebun. Ini ikannya kita balik dulu sambil nunggu matang. Aku mau petik sayur sekitar yang bisa kita jadiin tambahan menu. Rencananya mau dicampur sama udang yang jumlahnya cuma sedikit. Selain daun singkong, ini ada umbut juga guys. Salah satu yang enak banget kalau dimasak. Ini juga banyak tumbuh liar di tempatku. Pohonnya mirip kecombrang, tapi bukan kecombrang ya. Yang kita ambil tunasnya masih muda. Seneng banget nemu ada buahnya juga guys. Karena biasanya jarang banget kita bisa nemuin buahnya masih utuh kayak gini. Selalu habis dimakan binatang, jadi nggak bakal kita sia-siain. Tapi ini aku mau ngambil umbutnya dulu ya guys. Langsung aja aku tarik buahnya juga. Tapi kayaknya ini masih muda ya, karena yang enak dimakan itu yang udah mateng. Nah, seperti yang ku cerita di awal kan, ini enaknya kalau masak di tepi sungai langsung. Urusan cuci-mencuci jadi gampang, tinggal celup-mencelup. Hampir kelupaan ikan bakarnya. Ini udah hampir matang, harus kita olesin bumbu lagi guys biar lebih mantap. Nah, ini udah beres, kita tinggal lagi lanjut buat masak.
masak si sayurnya tadi. Pokoknya kalau udah masaknya di kebun atau di hutan gini, sayur apa aja bisa dimasak campur-campur guys. Ini cuman aku rebus terus kasih garam penyedap, yang penting matang, pasti makannya lahap. Nah tadi aku udah icip-icip, udah enak dan pas kematangannya, langsung aja kita angkat ke piring. Meskipun sederhana udah cukup bikin lapar nih guys. Nah terakhir kita mau buat sambal dulu. Ini salah satu bagian penting yang bakal bikin semua masakan kita hari ini tambah nikmat. Jangan lupa tambahin terasi. Oke udah mantap, ikan bakarnya juga matang, langsung aja kita angkat dan hidangin. Nah segini aja guys menu kita hari ini. Yang bikin tambah nikmat suasana alamnya sih. Jadi kalau kalian lagi kurang-kurang nafsu makan di rumah gitu guys, atau lagi suntuk, boleh banget mainnya ke kebun dulu, dijamin bakal langsung refresh. Makanya jujur kalau di kampung gini jarang stres tapi sering kecapean. Mungkin pengaruh terlalu aktif dan banyak aktivitas fisik. Anggap aja olahraga ya guys. Sambil makan enak di kebun tanpa takut gemuk, karena setelah ini kita bakal banyak aktivitas yang menguras keringat lagi. Cuman direbus gini aja cocol sambal, udangnya enak banget guys. Itulah kenapa aku suka makannya di hutan atau di kebun gini. Bahkan cuman cocolan daun singkong pun terasa nikmat. Jangan pula nanti ini pulangnya kekenyangan gak bisa jalan. Bye bye. Emang kalau udah hasil buruan langsung kita olah dan masak kayak gini, enaknya beda aja guys. Apalagi kalau makin langka dan susah nyarinya, bakal tambah nikmat juga rasanya. Seperti perbolangan kita di sungai tengah hutan kali ini tadi. Selain ini lokasinya yang cukup jauh, di tengah perburuan kita tiba-tiba diguyur hujan yang cukup deras guys. Meskipun sebenarnya tadi masih banyak yang pengen kita explore, tapi akhirnya kita mutusin cukup sampai di sini aja guys. Tapi nggak apa-apa, tetap seneng karena ini kita juga udah dapatnya lebih dari cukup buat dibawa pulang. Nah ini sampai rumah mandi terus langsung ini kita mau ngolah hasil buruan tadi guys. Biasanya kalau udah pakai perbumbuan yang banyak kayak gini berarti mau masaknya rica-rica. Emang sebaiknya seafoodnya ini kita diamin semalaman dulu ya guys, baru dimasak biar dia muntahin dulu kotoran-kotoran yang ada dalam badannya. Tapi karena katanya udah nggak sabar pengen makan, ya udah langsung kita olah aja. Selain itu ini ada labi-labi juga guys. Si labi-labi ini salah satu daging kesukaan aku, mau dimasak apapun. Lanjut ini aku mau siapin dulu api tungkunya. Oh ya guys, seperti yang pernah aku cerita sebelumnya juga, kalau kita suka banget pergi ngebolang jauh di tengah hutan gitu, bukan cuma soal mau cari makan aja guys, tapi bisa dibilang lebih ke hobi, dimana ada kepuasan tersendiri saat berhasil menelusuri alam meskipun kadang melelahkan guys. Bahkan kadang-kadang kita udah pergi jauh-jauh nggak dapat apa-apa loh guys, bukan karena ikan yang nggak ada atau buruan yang nggak ada. Mereka banyak tapi nggak ada yang bisa ditangkap karena kondisi cuaca atau airnya keruh. Karena bisa dilihat sendiri kan guys, kita kalau berburu tuh masih pakai alat tradisional atau manual. Bukannya kita nggak bisa beli alat yang lebih modern, tapi seperti yang sering aku cerita juga, meskipun di kampung berburu masih merupakan salah satu mata pencarian atau untuk memenuhi kebutuhan lauk sehari-hari, tetap aja ada aturan adatnya dalam berburu guys. Jadi nggak boleh sembarangan, bisa kena sanksi. Salah satunya tentu aja tidak boleh menggunakan alat yang modern yang berpotensi memusnahkan hewan dalam jumlah banyak guys. Itu dilarang keras, kecuali ada yang diem-diem ya. Sambil nunggu si siputnya matang, ini aku bersihin rebungnya dulu guys. Kayaknya nih enaknya kita jadiin lalapan aja karena yang lainnya tadi udah cukup berbumbu. Pokoknya aku kalau masak siput harus bener-bener lama guys, baru enak. Terus dagingnya empuk. Oh ya, pas sebelumnya aku ngambil si rebung ini banyak yang pertanyakan emang itu bisa dimakan kak? Si rebung yang bambunya suka dibikin berbagai kerajinan ini udah biasa kami konsumsi di kampung guys. Ini ngolahnya juga nggak ribet, cukup direbus satu kali. Ini udah nggak pahit guys. Ini udah bisa langsung kita makan guys, apalagi cocol sambal pasti bakal enak banget. Oke, ini dia semua hasil buruan kita tadi udah matang. Tentu aja aku masak sebanyak ini nggak makan sendiri ya. Tapi mereka teman-temanku yang ngebolang tadi makannya belakangan guys, katanya takut kelihatan rakus nanti makannya depan kamera. Terserah lah, yang penting ini aku mau makan dulu. Pokoknya aku kebagian semua yang baik-baiknya guys. Itulah salah satu keunggulannya jadi orang pertama yang makan. Inilah yang aku sebut enaknya masak hasil buruan langsung kayak gini guys. Masih seger, alami, rasanya manis, ditambah lagi capek dan lelah di perjalanan, jadi nafsu makan kita bertambah kali-kali lipat lagi. Bahkan rebungnya cuma direbus kayak gini aja rasanya seenak itu guys. Oh ya, sebelumnya banyak banget yang nanya sama aku, kak gimana rasanya daging labi-labi itu. Menurut aku ini salah satu daging terenak yang rasanya kenyal, padat tapi tetap lembut, bukan alot atau lembek. Bisa dibilang mirip-mirip perpaduan ayam, ikan, dan sedikit urat sapi.